hal-hal yang kalau dikatakan dalam konsideran TAP MPR nomor 26 itu berulang kali melakukan upaya-upaya untuk merobohkan pemerintahan yang sah. Jadi kita kalau berbicara komunisme tidak lepas dari Partai Komunis Indonesia. Jadi kalau kita mengatakan ini tidak bangkit lagi dan sebagainya, tetapi bangsa Indonesia memiliki suatu kondisi atau suasana kebatinan yang traumatik terhadap kondisi itu. Oleh karena itu, dengan respon-respon akhir-akhir ini yang kita lihat sama-sama, pada dasarnya Mabes Polri, Kapolri kita telah memberikan acuan kepada jajaran kita. Di satu sisi kita lihat hukum itu ada. Oleh karena itu dalam konteks memberikan perlindungan kepada negara dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya untuk mencegah terjadinya konflik sosial atau konflik horizontal di antara masyarakat, maka pendekatan hukumlah yang dirasakan paling tepat. Tetapi di dalam penegakan hukum ini kita mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu terhadap fenomena yang ada terkait juga penegakan hukum yang ada dilakukan di Ternate, Kapolri telah memberikan batasan-batasan dalam artian dalam mencermati paham komunisme ini kita mengedepankan deteksi dini. Tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya razia. Itu kita tidak melakukan hal itu. Kemudian dalam hal apabila ada upaya untuk mengkonstruksi perkara berkaitan dengan katakanlah pasal 107 huruf A contohnya, perhatikan upaya dalam proses pembuktiannya yang harus mengedepankan adanya keterangan ahli. Ini sangat penting. Artinya dari fakta-fakta yang ditemukan, barang bukti yang ditemukan, untuk dijadikan alat bukti kita ingin memastikan menurut ahli perspektif hukumnya seperti apa. Kemudian di dalam upaya penanganan ini tentu kita lebih mengedepankan prosedur hukum. Jadi prosedur hukum secara proporsional di dalam penerapannya, kemudian juga tentu tidak melakukan tindak-tindakan yang berkesan aparat ini represif. Itu kita upayakan kondisi seperti itu. Akan tetapi apabila terjadi multitafsir di lapangan, ya tentunya ini mohon bisa dilihat sebagai bentuk kewaspadaan kita bersama. Tapi pada intinya dengan fenomena di lapangan ada aksi dan reaksi. Yang kami khawatirkan adalah ketika aparat tidak berbuat, tidak melakukan langkah-langkah yang cukup terhadap adanya keluhan, adanya laporan, adanya informasi, yang kita khawatirkan adalah masyarakat melakukan main hakim sendiri. Kami juga telah memberikan instruksi kepada jajaran untuk melakukan semacam upaya edukasi juga kepada masyarakat untuk membangun suatu sikap ketahanan di dalam menghadapi hal-hal yang berbau komunisme. Inilah upaya-upaya yang kita lakukan sehingga mungkin masyarakat diharapkan tidak terprovokasi, dapat menentukan mana yang baik dan tidak baik di alam demokrasi ini, dan kemudian kepolisian akan berusaha mengambil alih langkah-langkah hukum secara proporsional agar kepastian hukum di negara yang berdasarkan hukum ini bisa terwujud. Jadi tujuan kami adalah ingin memberikan tentang kepastian hukum yang masih berlaku di negara kita. Kita tidak bisa memungkiri itu masih ada, masih menjadi produk hukum negara, dan bahkan memberikan sanksi pidana yang menurut hemat kami cukup berat karena ancaman hukumannya 12 tahun ke atas. Bang, berat itu sama dengan ancaman perkosaan. Tapi maksud saya gini, apa penafsiran dari Mabes sendiri ya, di luar kita panggil nanti saksi ahli, tentang penyebaran paham komunis, agar juga generasi muda punya kriteria. Apakah misalnya mereka punya buku Das Kapital atau bukunya Stalin atau bukunya Lenin, dia melanggar hukum atau tidak? Karena kalau nggak pasti, kasihan juga mereka yang kepingin dapat apa sih ini, Karl Marx ini apa sih ajarannya, jangan-jangan bagus malah
Bisa-bisa begitu kan. Ini apa dia salah nggak kalau dia nyimpan buku itu di rumahnya dan bukan menyebarkan, dia kuliahkan ke depan umum apa ajarannya, tapi dia untuk baca sendiri misal, atau dia simpan di astaknya tadi sebagai dokumentasi misal, bukan disebarkan. Kriterianya dari Mabes Polri saya kira juga perlu ada. Kapan dianggap menyebarkan? Kapan dianggap hanya keperluan pribadi? Kapan itu melanggar hukum? Kapan tidak? Saya kira perlu pencerahan begitu untuk publik. Benar Pak Kani. Jadi kami terkait buku Pak Kani. Jadi buku tidak akan menjadi sasaran untuk disita, tetapi untuk dipelajari Pak Kani. Katakanlah misalkan ditemukan sejumlah buku dengan judul yang sama, tetapi kita lebih kepada untuk mengambil sampel dan kita akan koordinasikan dengan pihak kejaksaan. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan forum-forum ilmiah, pertemuan atau katakanlah di forum akademis dalam konteks belajar tentang ideologi yang ada di dunia ini. Itu tidak menjadi sasaran yang dijadikan proses pidana. Itu adalah forum ilmiah yang tidak berkaitan dengan upaya penyebar luasan.